Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nayaka Pandia Ramadan dengan nomor induk mahasiswa 202202100045 dari Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Di sini saya akan mempresentasikan proposal metode penelitian saya yang berjudul pengaruh pemberian beberapa dosis Rhizobium terhadap pertumbuhan tanaman kedelai. Latar belakangnya yaitu kedelai merupakan bahan pangan terpenting ketiga setelah beras dan jagung. Hal ini karena kedelai menjadi bahan utama untuk pembuatan tempe, tahu, kecap, susu kedelai, tauco, dan lain-lain. Kedelai merupakan salah satu tanaman leguminosa atau tanaman kacang-kacangan yang mampu memanfaatkan sumber energi secara biologis. Tanaman leguminosa atau kacang-kacangan memiliki simbiosis dengan Rhizobium yang mampu memanfaatkan energi nitrogen atau N2. Peranan Rhizobium terhadap pertumbuhan tanaman berkaitan dengan ketersediaan nitrogen bagi tanaman inangnya, dalam hal ini yaitu tanaman kedelai. Oleh sebabnya, budidaya tanaman kedelai perlu memanfaatkan bakteri Rhizobium untuk membantu meningkatkan unsur nitrogen. Tinjauan pustaka yang pertama yaitu tanaman kedelai. Tanaman kedelai merupakan tanaman polong-polongan yang berasal dari daratan Cina dan telah dibudidayakan oleh manusia sejak 2500 sebelum Masehi. Saat ini tanaman kedelai tersebar ke penjuru dunia. Beberapa negaranya yaitu Jepang, Korea, Indonesia, India, Australia, dan Amerika. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Yogi pada tahun 2019, tanaman kedelai memerlukan tanah yang subur, gembur, dan kaya akan bahan organik. Nilai pH ideal untuk pertumbuhan tanaman kedelai dan Rhizobium adalah 6,0 sampai 6,8. Jika pH melebihi 6,8 atau mencapai 7,0, tanaman kedelai akan terserang penyakit menguning, dengan ciri daun akan mengalami kekuningan dan menghambat perkembangan tanaman kedelai. Yang kedua adalah Rhizobium. Bakteri Rhizobium adalah salah satu contoh kelompok bakteri yang dapat memberikan unsur hara bagi tanaman. Ketika Rhizobium bersimbiosis dengan tanaman legum, Rhizobium akan menginfeksi akar tanaman dan membentuk bintil-bintil akar atau nodul di dalamnya. Bintil akar atau nodul yang efektif umumnya berukuran besar dan berwarna merah muda karena mengandung pigmen leukhemoglobin. Sedangkan jika nodul dengan warna hijau dianggap kurang efektif karena belum aktif dalam fiksasi nitrogen. Rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalahnya yaitu berapa dosis pemberian bakteri Rhizobium yang efektif terhadap pertumbuhan tanaman kedelai. Dan tujuannya untuk mengetahui pengaruh berbagai dosis Rhizobium untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman kedelai. Tata cara penelitian. Waktu dan tempat penelitian. Penelitian saya akan dilaksanakan di bulan September sampai dengan Oktober 2024. Penelitian ini dilaksanakan di Greenhouse Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Alat dan bahan penelitian. Alat yang digunakan yaitu polybag ukuran 10 kg, cetok, karung plastik, penggaris, dan alat ukur luas daun yaitu leaf area meter. Sedangkan bahan yang digunakan yaitu legin, tanah, Rhizobium, dan benih kedelai. Metode penelitian yang saya gunakan yaitu metode percobaan faktor tunggal dengan 3 perlakuan disusun dalam rancangan acak lengkap. Meliputi 3 perlakuan. Yang pertama yaitu Rhizobium 7 gram per kilogram benih. Yang kedua, Rhizobium 15 gram per kilogram benih. Yang ketiga, Rhizobium 30 gram per kilogram benih. Tata laksana penelitian. Tahap
Satu yaitu pembuatan inokulum rhizobium. Yang pertama yaitu mensterilisasi alat dan bahan. Yang kedua pembuatan media. Yang ketiga isolasi karakterisasi rhizobium. Yang keempat perbanyakan rhizobium. Dan yang kelima formulasi. Lalu tahap kedua aplikasi ke tanaman. Yang pertama persiapan media tanam. Yang kedua aplikasi legin pada benih. Yang ketiga penanaman. Dan yang keempat pemeliharaan. Parameter dan analisis. Parameter yang saya ujikan ada 4, yaitu tinggi tanaman, jumlah daun, luas daun, dan bobot segar tajuk. Dan untuk analisis, saya menggunakan pengujian sidik ragam atau analysis of variance atau ANOVA dengan A5% apabila hasil yang diperoleh menunjukkan signifikan atau beda nyata antar perlakuan, maka uji lanjut dengan menggunakan uji Duncan atau Duncan Multiple Range Test di AMRT pada tahap nyata 5% untuk mengetahui perlakuan terbaik apabila pada saat analisis data didapatkan hasil yang tidak valid, maka dilakukan transformasi data. Ini adalah sumber pustaka yang saya gunakan. Ya, sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.